Dalam surat Al-Kahfi ayat 27, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca kitab Allah yang mulia dan menyampaikan isinya kepada manusia. Seakan-akan Allah berfirman, "Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu dan ikutilah apa yang telah diturunkan di dalamnya, baik perintah maupun larangan. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat Tuhanmu, seperti janji bagi mukmin yang taat dan ancaman bagi pelaku maksiat. Tidak ada penyimpangan dan distorsi di dalamnya. Jika kamu tidak melaksanakannya, niscaya kamu jatuh ke dalam apa yang diancamkan, dan kamu tidak akan pernah menemukan tempat berlindung dan penolong selain Allah." Ini adalah perintah pertama, yaitu membaca Al-Quran dan melaksanakan isinya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28 adalah perintah kedua, yaitu tetap duduk-duduk bersama golongan fakir miskin dan lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tetap duduklah bersama orang-orang yang menyebut nama Allah, memuji Allah, bertasbih dan mengagungkan Allah, serta meminta dan berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang, atau di setiap waktu, baik mereka yang miskin maupun kaya, untuk mengharap ketaatan dan ridho Allah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para pembesar Quraisy saat meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar duduk bersama mereka saja, tanpa ditemani sahabat beliau yang miskin atau lemah seperti Bilal, Ammar, Suhaib, Khabab, dan Ibnu Mas'ud. Para pembesar Quraisy itu menginginkan majelis yang terpisah dari para sahabat tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengikuti perintah mereka dan memerintahkan beliau untuk bersabar dan meneguhkan hati agar tetap duduk bersama para sahabat beliau. Ayat yang isinya serupa dengan firman Allah ini adalah surat Al-An'am ayat 52. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharap keridhoannya. Hal ini juga menyerupai perkataan kaum Nabi Nuh alaihi salam, yaitu di surat Asy-Syu'ara ayat 111. Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina? Dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah SWT memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar bersama orang-orang beriman, ahli ibadah yang selalu kembali kepada Allah. Allah berfirman, orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan senja hari, yaitu pada permulaan pagi dan sore hari. Dalam kitab tafsir As-Sa'di disebutkan, mereka menginginkan wajah Allah dengan hal itu. Allah menyebutkan karakter mereka dengan ibadah dan keikhlasan dalam melaksanakannya. Jadi, di dalamnya terdapat perintah supaya bersahabat dengan orang baik dan berusaha keras untuk berkumpul dengan mereka, sekalipun mereka itu orang-orang fakir. Karena berhubungan erat dengan mereka memberikan manfaat-manfaat yang tidak terhitung. Selanjutnya, dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah SWT berfirman, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Maksudnya adalah, pandanganmu jangan melampaui mereka, dan mengangkat penglihatanmu dari mereka, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Sebab ia merupakan bahaya tidak bermanfaat, penghancur kemaslahatan agama, dan menjadikan hati bergantung dengan dunia. Akibatnya, pikiran dan angan-angan terfokuskan padanya. Kecintaan di hati terhadap akhirat sirna. Sesungguhnya, perhiasan dunia begitu memikat orang yang melihatnya, dan menyihir hati sehingga hati itu lalai untuk mengingat Allah, dan lebih menatap aneka kelezatan dan godaan syahwat. Waktunya pun sia-sia dan urusannya menjadi tidak karuan. Kemudian dia menjadi orang yang merugi dan menyesal selama-lamanya. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada manusia, inilah yang aku bawa kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu kebenaran yang tidak terbantahkan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ini termasuk pernyataan untuk menakut-nakuti dan berisi ancaman yang keras. Kesimpulan ayat ini dalam kitab tafsir Al-Maraghi adalah, sesungguhnya aku tidak perlu mengikuti kemauanmu, dan sesungguhnya aku tidak peduli denganmu atau dengan imanmu.
Dan urusan itu terserah kepadamu. Dan di tangan Allah lah kemudahan, kekalahan, kejatuhan, dan kesesatan. Allah tidak mendapatkan manfaat dari imannya orang yang beriman, dan tidak akan mendapatkan bahaya akibat dari kekafiran orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, oleh karena itu selanjutnya Allah berfirman. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, oleh karena itu selanjutnya Allah berfirman, Inna a'tadna, sesungguhnya kami telah menyediakan. Lafaz a'tadna artinya arsadna, kami telah menyiapkan. Lizalimina, bagi orang-orang zalim. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitab-kitabnya. Allah menyediakan naron ahata bihim suradikuha, neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Lafaz suradikuha artinya api itu menjadi pagar yang mengelilingi mereka. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lafaz suradikum dalam firman-Nya ahata bihim suradikuha, neraka yang gejolaknya mengepung mereka, artinya adalah dinding dari api. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29 Allah SWT berfirman, wa iyastaghithu yughathu bima'in kamuhli yashwil wujuh. Dalam kitab tafsir Al-Maraghi dijelaskan maksud dari ayat ini adalah, dan jika orang-orang zalim itu meminta tolong pada hari kiamat, ketika mereka berada di dalam neraka, mereka meminta air karena hebatnya haus yang mereka alami akibat panasnya jahanam, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 50 ketika menceritakan tentang ahli neraka. Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Maka diberikanlah kepada mereka air kental seperti kotoran minyak. Dan apabila air itu didekatkan kepada mereka untuk diminum, maka rontoklah kulit wajah mereka dan matang karena sangat panas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muhlu itu seperti minyak yang keruh. Apabila ia didekati, maka rontoklah kulit wajah seseorang. Sedang menurut riwayat dari Ibnu Abbas, al-muhlu itu berwarna hitam seperti minyak yang keruh. Allah berfirman, bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa, yang artinya alangkah buruknya minuman ini, yakni al-muhlu itu, karena ia tidak bisa memadamkan dahaga dan tidak bisa meredakan panasnya hati, bahkan semakin menambah kehausan sehebat-hebatnya. Dan alangkah buruknya api ini sebagai tempat tinggal dan bersandar. Apa yang dimaksud dengan al-muhlu yang ada dalam surat Al-Kahfi ayat 29? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lafaz al-muhlu adalah air yang pekat dan kental seperti sisa kotoran minyak. Mujahid mengatakan ia seperti darah dan nanah. Ikrimah mengatakan yaitu sesuatu yang suhu panasnya telah mencapai puncak. Sedang yang lain mengatakan yaitu segala sesuatu yang dilelehkan. Qatadah mengatakan Ibnu Mas'ud pernah melelehkan kepingan emas di atas api. Ketika sudah mencair dan berbuih, ia mengatakan, inilah yang paling mirip dengan al-muhlu. Ad-Dhahak mengatakan air jahanam itu hitam, dan jahanam itu memang hitam, serta penghuninya pun hitam. Jadi al-muhlu itu menghimpun semua gambaran yang menjijikkan, yaitu hitam, berbau busuk, pekat, dan panas. Oleh karena itu, Allah berfirman, yashwil wujuh, yang menghanguskan wajah. Maksudnya karena panasnya. Jika orang kafir hendak meminumnya dan mendekatkannya ke wajahnya, maka air besi yang mendidih itu menghanguskannya hingga kulit wajahnya jatuh ke dalam air itu. Sa'id bin Jubair mengatakan jika penghuni neraka lapar, maka mereka See you in the next Makta Memahami Al-Quran dengan Tafsir.